Halo, perkenalkan sebelumnya nama saya Angela Disailing dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Angkatan 2019. Di sini saya akan mereview kembali materi yang disampaikan pada webinar vaksin COVID-19 2021. Pada acara webinar vaksin COVID-19 2021 itu disampaikan dua materi. Materi yang pertama berjudul Efektivitas Pemberian Vaksin COVID-19 di Indonesia yang disampaikan oleh Kang Yuliansyah sebagai staf ahli Kajian Strategis Nasional ISMA Farsi periode 2020 sampai 2022. Menurut data BPS, jumlah masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai 271.066.000 jiwa, yang berarti jika satu orang memerlukan 2 regimen dosis vaksin, dibutuhkan sekitar 400 juta dosis vaksin untuk masyarakat Indonesia. Proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia sendiri ditargetkan untuk selesai dalam kurun waktu kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun. Pelayanan vaksinasi dapat ditemui di puskesmas dan puskesmas membantu, klinik pemerintah dan swasta, rumah sakit pemerintah atau swasta, serta unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Dengan target penyelesaian vaksinasi yang sudah ditetapkan, yaitu kurang lebih 12 bulan, kita juga harus melihat dari segi kapabilitas program vaksinasi yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, untuk vaksinator hanya terdapat sekitar 30.000 orang, yang jika dilihat dari perundang-undangan yang berlaku, yang berhak memberikan vaksin adalah tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, atau asisten perawat, dan bidan. Pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia dibagi menjadi jangka menengah melalui kerjasama internasional dan jangka panjang melalui kerjasama nasional. Untuk proses program jangka menengah dimulai dari identifikasi antigen, penelitian vaksin, uji preklinis, uji klinis fase 1, fase 2, dan fase 3. Hasil book vaksin yang lulus dari uji klinis fase 1 dan 2 nantinya akan diformulasi oleh perusahaan Bio Farma yang selanjutnya akan dilakukan pengembangan vaksin lebih lanjut. Kemudian untuk program jangka panjang sendiri dimulai dari identifikasi antigen, pembuatan seed virus, penelitian vaksin, dan seed vaksin yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Maret 2020 hingga Februari 2021. Kemudian nanti proses ini akan dilanjutkan oleh perusahaan Bio Farma untuk uji preklinis serta uji klinis fase 1 hingga fase 3. Dalam pemilihan vaksin yang akan digunakan, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan selain dari faktor efikasi dan keamanan. Faktor-faktor itu antara lain yang pertama, kecepatan selesai uji klinis fase 3, kemudahan produksi, kemudahan distribusi dan penyimpanan, serta kemudahan pemakaian. Selain itu, harganya yang murah dan halal untuk masyarakat Indonesia juga perlu dipertimbangkan. Peran apoteker sendiri dalam proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia berperan dalam proses produksi, distribusi, dan pelayanan vaksin. Menurut Dewan Pakar IAI, apoteker cukup berfokus pada pengembangan vaksin dan manajemen cold chain tanpa menjurus ke pelatihan dan penyuntikan. Kemudian menurut Profesor Apoteker Kerry Lestari MSI selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 dari IAI, apoteker perlu berfokus pada tupoksinya dalam proses vaksinasi COVID-19 yang ada di Indonesia. Proses pengembangan vaksin seperti yang diketahui tidak mudah dilakukan dan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para peneliti, terutama pada tentang outbreak pandemi COVID-19 ini. Tantangan tersebut antara lain kecepatan, biaya yang tinggi, dan tidak adanya garansi, akses dan skalabilitas, serta disinformasi yang beredar di masyarakat. Bagaimana proses vaksin yang dikembangkan di Indonesia sendiri? Vaksin Nusantara merupakan salah satu vaksin yang dikembangkan di Indonesia. Namun vaksin Nusantara ini akan digunakan pada orang-orang yang belum pernah terpapar COVID-19 dan digunakan jika negara Indonesia kekurangan vaksin. Namun vaksin Nusantara ini memiliki beberapa kontroversi yang masih menjadi pertimbangan untuk penggunaannya, seperti masih pada uji klinis tahap 1 dan memiliki fase produksi yang tidak efisien. Selain itu, pada beberapa aspek masih ada yang belum terpenuhi, seperti good clinical trial, GMP, dan bukti keamanan untuk peningkatan antibodi, imunogenisitas itu masih belum terpenuhi. Oleh karena itu, BPOM menolak penggunaan vaksin Nusantara di Indonesia. Selain vaksin Nusantara, ada juga vaksin merah putih yang dikembangkan oleh sekelompok konsorsium riset di bawah Kemenristek. Vaksin merah putih ini diasumsikan membutuhkan biaya yang relatif lebih rendah dan saat ini sudah sampai pada fase pembuatan protein rekombinan dari sel mamalia. Platform yang digunakan untuk pengembangan vaksin merah putih ini yaitu tipe virus yang berasal dari Indonesia.
Dari materi yang pertama ini, kita mendapatkan informasi peran farmasis ataupun apoteker dalam proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Kolaborasi dan kerjasama antar profesi itu berpengaruh sangat besar dalam kesuksesan untuk mengalahkan pandemi di Indonesia. Kemudian saya akan melanjutkan untuk mereview materi yang kedua tentang ISMA Farsi Priangan Tanggap Bencana yang disampaikan oleh Kang Teguh Wiguna Tejayanda. ISMA Farsi Priangan Tanggap Bencana ini merupakan suatu program pembentukan tim relawan mahasiswa farmasi Priangan yang aktif dalam pemberian dukungan dan pertolongan kemanusiaan, kesehatan, dan sosial serta bergerak dalam bidang penanggulangan bencana. Apa itu tanggap bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Visi dan misi dari ISMA Farsi Priangan Tanggap Bencana yaitu yang pertama ada visi untuk meningkatkan sinergisasi dalam hal kebencanaan antara ISMA Farsi Priangan dengan LEM dan stakeholder terkait. Kemudian misi yang dilakukan antara lain menyiapkan relawan mahasiswa farmasi Indonesia yang waspada, siap, siaga, dan tangguh pada kegawat daruratan dan kebencanaan, kemudian melakukan pengelolaan perbekalan farmasi, dan yang terakhir menjalin koordinasi lintas sektor dengan pihak-pihak yang berwenang dalam kebencanaan. Latar belakang dibentuknya ISMA Farsi Priangan Tanggap Bencana yaitu karena letak geografis Indonesia yang berada di daerah rawan bencana. Seorang farmasis merupakan profesi kesehatan yang peduli dan secara nyata memberikan pelayanan kefarmasian pada pasien, masyarakat luas, dan hal ini dikenal dengan istilah caregiver. Tujuan pembentukan ISMA Farsi Priangan Tanggap Bencana ini antara lain yang pertama, membentuk mahasiswa yang sadar akan kesiapsiagaan bencana yang sering terjadi di sekitar. Yang kedua, mencetak relawan mahasiswa farmasi yang kompeten dan mempunyai skill lebih untuk membantu masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, menjadi wadah untuk mahasiswa yang ingin menjadi relawan kebencanaan. Selain itu, ada beberapa peran yang dilakukan oleh ISMA Farsi Priangan Tanggap Bencana. Yang pertama, pada saat prabencana, untuk membantu apoteker dalam perencanaan dan penyiapan perbekalan farmasi. Kemudian untuk proses tanggap darurat, untuk membantu pengaturan dan pendistribusian perbekalan farmasi. Dan yang terakhir ketika pasca bencana, untuk memberikan konseling penggunaan obat dan melakukan inventarisasi serta evaluasi untuk membantu menghilangkan trauma bencana. Kemudian untuk perencanaan pembagian wilayah ISMA Farsi Priangan Tanggap Bencana ada 3 wilayah. Yang pertama ada wilayah 1, itu terdiri dari Unigas, TIKES, BTH, dan Unper. Yang kedua untuk wilayah 2 terdiri dari Unpad, STFB, Unfair, dan STFI. Serta wilayah terakhir yaitu wilayah 3 terdiri dari ITB, Unisba, Unjani, UBP, dan STFC. Sekian review materi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.